assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, anak-anak semuanya. Udah makan? Sudah. Apa makannya? Iya. Oke, baik. Nanti sore nanti bilang kita habis kegiatan ini kita akan ada makan. Oke, Pak. Nah, sesuai janji yang Bapak katakan minggu kemarin, ada yang ingat nggak tentang janji yang Bapak katakan kemarin? Apa itu? Ya, bimbingan dan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Ya. Nah, Bapak jelaskan bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dimana dilakukan itu dengan kelompok dengan beranggotakan 7 sampai 15 anggota, yang dimana tujuan bimbingan kelompok ini untuk memecahkan sebuah masalah, dan bimbingan kelompok ini dengan membahas isu-isu topik yang hangat pada masa ini. Ada di sini Nah, dalam azas-azas bimbingan dan kelompok itu ada 3. Yang pertama azas kesukarelaan. Ada yang tahu nggak azas kesukarelaan itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Bapak jelaskan azas kesukarelaan itu adalah yang dimana di sini ada unsur paksaan. Untuk sini ada tidak? Nah, untuk berbicara nanti, untuk berbicara ada unsur paksaan nggak dari Bapak? Nah, itu adalah azas kesukarelaan, yang dimana Anda itu bebas berekspresi atau mengeluarkan pendapatnya. Sampai di sini Pak, paham? Oke, yang kedua azas keterbukaan, yang dimana azas keterbukaan ini Anda bebas mengungkapkan pendapatnya, tidak perlu takut-takut dalam berbicara. Di sini bebas berekspresi. Di sini paham? Sampai di sini. Oke, yang terakhir yaitu azas kegiatan, yang dimana azas kegiatan ini anggota kelompok diharapkan mengikuti atau berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan ini, yang dimana mampu berbicara, mengutarakan pendapatnya satu sama lain. Nah, sampai di situ paham? Nah, yang terakhir mungkin azas kerahasiaan, yang dimana azas kerahasiaan ini cuma kita yang tahu, tidak boleh kita kasih tahu atau kita mengatakan kepada teman-teman lain, teman-teman yang di luar lain daripada anggota 10 ini. Yang mana kita hanya membahas 10 orang ini di sini, berarti cuma 10 orang ini yang tahu. Nah, sebelum kita lanjut pada topik selanjutnya, alangkah lebih baiknya pimpin doa terlebih dahulu. Siapa memimpin doa? Baik, silakan Anda. Oke, maka kita akan doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Anda. Nah, kan kita sudah berdoa nih. Alangkah baiknya kita bagusnya perkenalan terlebih dahulu ya. Bapak lupa nama. Bagusnya sebutkan nama satu persatu, nama dan hobi itu aja. Nama, hobi. Sebutkan nama dan hobi, sebutkan nama dan hobi. Sampai tak? Oke? Oke, silakan. Oke. Nanti juga mengulang. Oke, sekarang. Nama yang nggak sudah sebutkan. Nah, bermain bola. Oke. Oke, Bapak simpulkan dari namanya Randi Randi, Dika, Asya, Zikri, Duo, Asya, Dika, Isempa, Krisna, Randi, Adit, Tinju. Nah, itu dia Pak. Oke,
Oke. Nah, kita udah tahu nih nama-namanya nih. Udah tahu kan? Nah, untuk udah tahu nggak tentang apa Bapak sebutkan sekarang tadi yang nanti untuk kita lakukan? Udah siap nggak? Udah siap? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Nah, sekarang kita membahas. Bapak melakukan ini ada di kelompok ini ada topik tugas. Yang dimana topik ini yang diberikan oleh Bapak sendiri. Yang dimana judulnya tema pelajaran kita pada hari ini tentang 10 detik sebelum bertindak. Berpikir 10 detik sebelum bertindak. Ada nggak yang terbayangkan apa itu 10 detik sebelum bertindak? Kita merujuk tentang perilaku agresif ya? Ada tahu nggak? Saya tahu. Bapak jelaskan? Oke. Nah, dalam 10 detik atau 10 detik berpikir sebelum bertindak itu terdiri dari isinya ada 2. Yang pertama berpikir apa dampak. Yang kedua melakukan teknik pernapasan. Nah, yang pertama itu yaitu apa dampak kita dalam berdiri ini, kita diganggu pada orang lain. Apa dampak kita kalau kita membalas agresi fisik ini? Nah, kita akan membahas dampaknya terlebih dulu. Dampak dari agresi fisik ini apa? Oke, siapa namanya? Oke, apa lagi? Neymar. Siapa lagi? Oke, Bisri. Betul, oke. Oke. Bagus yang dikatakan oleh teman-teman Anda semuanya. Jadi aku kita semua. Nah, sedikit Bapak tambahkan. Ya betul yang dikatakan Anda Krisna yang dimana agresi fisik itu bisa menyebabkan kita memar, luka-luka, sehingga berdarah, tinggal pengobatan medis jadinya. Nah, lanjut yang dari dampak psikologisnya. Mental apa lagi? Cemas, apa lagi mental cemas. Dendam, apa lagi? Nah, kita dapat 4 poin ya. Cemas, ketakutan, jadi balas dendam, apa lagi? Cemas, takut, tidak percaya diri. Nah, yang dimana itu dampak psikologisnya yang terjadi pada diri korban. Nah, kalau dampak dari lingkungan gimana? Dikucilkan. Itu untuk dampak dari pelaku ya. Dampak pelaku korban, dampak pelaku dari agresi fisik ini apa tadi? Dikucilkan itu sosial ya. Apalagi dikucilkan, dibully oleh orang lain. Apalagi sanksi sosial. Nah, bagus. Sedikit Bapak tambahkan, benar yang dikatakan Anda semuanya dalam dampak dari lingkungan sosial yang dikatakan tadi. Bapak tambahkan satu lagi, stigma negatif. Orang kan beranggapan kita sebagai penjahat, yang dimana kita selalu melakukan sikap agresif kepada orang lain sehingga kita dijudge oleh orang, kebanyakan orang, yaitu kita sebagai penjahat. Benar nggak? Apa di sini ada yang berperilaku agresif? Ada yang Nah, tujuan Bapak mau kan dengan materi 10 detik sebelum bertindak ini untuk kita nantinya akan melakukan teknik role playing untuk meminimalisir perilaku agresif fisik ini. Nah, kita akan memakai teknik role playing. Ada yang tahu nggak apa itu teknik role playing?
Oke, bagus. Siapa namanya? Zikri. Oke, beri aku untuk Zikri. Benar yang katakan Zikri. Jadi singkatnya teknik role playing itu ini bermain peran, yang dimana individu memainkan sebuah tokoh dengan memperagakan suatu peran. Nah, kita kan membahas tentang agresif nih. Nah, nantinya ada yang bermain peran sebagai apa? Bermain peran kita sebagai apa? Agresif apa? Agresif kan? Nah, dalam teknik role playing ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam role playing ini yang pertama membuat skenario, yang dimana membuat skenario itu ada menjadi guru BK, membuat skenario itu untuk menentukan peran-perannya. Menentukan perannya nanti ada beberapa. Yang pertama guru BK, wali kelas, pelaku, korban sebanyak 2 orang. Nah, korban sebanyak 2 orang. Teman dari korban ada juga. Korban. Nah, yang ketiga penguasaan atau penataan panggung. Nanti kita nih kan ini ada ruangan dengan semuanya. Kan ini kita di ruangan nih. Nanti kita akan menata ruangan ini untuk melakukan adegan role playing ini. Itu langkah-langkah yang ketiga. Yang keempat, peserta didik. Dengar semuanya ada? Peserta didik yang tidak terpilih harus melihat teman-temannya melakukan adegan tersebut untuk memperhatikan peran, sehingga nanti kita ada yang terakhir ada diskusi dan evaluasi tentang perlakuan atau adegan role playing yang kita lakukan. Di sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk lebih semangat lagi sebelum kita melakukan adegan ini, alangkah baiknya kita bermain atau ada game. Apabila kalah ada hukuman. Ya, untuk menampung fokus kita, gamenya sambung kata atau kata berantai. Gimana? Tentang suku. Apa suku? Rani? Santiago kurang dari Rani. Coba. Santiago suku apa? Apa? Batak. Oke. Santiago Batak. Apa? Budi. Santiago Batak Budi. Santiago Batak Budi Santiago. Ibu? Santiago Batak Budi Santiago Jawa. Adit lagi? Jawa. Nah, lagi? Santiago. Santiago. Oke, berapa kita ngomong? Nah, kita akan mempraktekannya. Bapaknya sekali saya ingat nih. Santiago, Batak, Budi, Santiago, Jawa, Budi, Santiago, ya kan? Nah, masa kalian enggak? Kalau ada yang salah kita beri hukuman. Hukumannya apa? Ayo. Push up. Gombal dari mana? Atau bernyanyi? Awas. Nyanyi potong bebek angsa dengan nada O. Gimana? Gimana? Boleh dicoba? Hah? Boleh. Oke, silakan dari sisi. Nah. Oke, silakan sebutkan nama sukunya.
Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut lanjut. Oke. Lanjut fokus fokus. Oke, lanjut. Oke, beda fokus untuk kita semua. Nampaknya kalian udah fokus ya? Udah fokus kan? Nah, kita akan melanjutkan untuk teknik kita atau dengan role playing. Apakah sudah siap? Sudah. Oke. Nah, yang pertama langkah-langkahnya mungkin yang pertama pemutar skenario. Nah, yang kedua pemilihan peran. Coba buka HP-nya. Udah Bapak kirim tadi tuh. Apa saja peran-perannya? Udah ketemu? Nah, di situ apa saja ada? Guru BK apa lagi? Balas, pelaku, korban, dan pelerai atau penengah teman. Nah, yang mau jadi guru BK-nya siapa? Oke, Bo. Yang mau jadi wali kelasnya siapa? Oke, Masya. Yang mau menjadi korban? Oke, Reza. Yang mau jadi pelaku 2 orang? Oke, Adi Maref. Yang satu lagi sebagai penengah? Randi, oke. Nah, yang belum mendapat kesempatan, nah tugasnya melakukan pengamatan yang dilakukan oleh teman-temannya yang lagi melakukan sebuah adegan nanti. Nanti tugas si Krisna, Isaiah, Dikri, Ali, apa? Jika, ngerti? Nah, nantinya selanjutnya kita akan melakukan penataan panggung nih. Yang dimana dapat duduk guru BK, wali kelas, bagaimana korban, nah makanya di mana posisi pelaku nanti. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang melakukan evaluasi kegiatan kita ini dan dengan diskusi. Kita di sini paham? Oke, baik, kita taruh. Oke, silakan berdiri. Lalu kurus. Ngapain? Udah. Kenapa saya menanya? Kenapa tidak bisa perkalian itu? Bisa saya dengan marah saya dengan ingin mendapatkan bagaimana hidup tahan dan buang tenaga. Tolong dong kami panggilkan Andi dan Renati. Baik, Pak. Tolong. Apa penyebab kalian mendorong dia dan menjadi mati? Bisa bercanda, tapi jangan begitu berlebihan. Bisa kena mental dia atau kena fisik dia. Jadi sebaiknya kalian jangan begitu, ya Pak. Lebih bagusnya kalian berminta maaf biar silaturahmi kan, itu namanya pertemanan, nggak boleh hancur gitu kan. Teman itu sampai umur hidup ya. Oke, salam. Oke, kalian bisa ke kelas masing-masing. Bisa Pak. Terima kasih Pak.
Silakan duduk. Terima kasih sudah datang, Pak. Saya ingin menyampaikan informasi terkait anak Bapak tadi menjadi korban seperti mendorong, mencaci, dan saya sudah menasihati kepada mereka agar tidak seperti itu lagi. Dan maksud saya untuk menginformasikan kepada Bapak agar tolong dibilangin kepada pelaku agar tidak melakukan seperti itu lagi. Oke Pak, terima kasih. Baiklah Pak, saya bakal kebetulan saya bakal mengajar di sana tersebut. Saya akan mengajarkan kisah dari guru sekolah tersebut. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, maksud kedatangan Bapak ke sini hanya untuk menyampaikan informasi. Tadi Bapak mendapatkan informasi dari ruang BK bahwasanya hampir ada perkelahian dari anak-anak Bapak yang Bapak didik di sini. Bapak harapkan hal tersebut tidak terjadi lagi. Dikarenakan korban dapat mengalami rasa cemas, kehilangan rasa percaya diri, dan tidak ingin ke sekolah lagi. Baiklah, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Semuanya mengerti? Nah, kita sudah memperagakan teknik role playing 10 detik sebelum bertindak. Ya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini pada akhirnya Bapak ingin minta kesimpulan dari adegan satu persatu. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, silakan Nek. Kesimpulan dari problem ini adalah bahwasanya kita dalam kita dalam itu adalah tindakan berlaku dan menuju jalan yang benar, tidak ada penilaian ataupun Baik, terima kasih. Ini beri terus. Nah, siapa lagi? Apa kesimpulan kita pada hari ini? Ayo, silakan. Masa satu aja. Apa yang mau siapa lagi? Beri kesimpulan. Ada yang mau nambahkan nggak? Cukup? Cukup. Nah, Bapak tambahkan. Nah, kita sudah melakukan adegan teknik role playing 10 detik sebelum bertindak, yang dimana contohnya itu bisa membantu untuk mengurangi perilaku agresif yang terjadi tadi kan. Nah, apa dampaknya kalau kita tidak mengontrol agresif tadi? Bisa terjadi? Nah, terkadang kita harus mengalah demi untuk berdamai daripada berkelahi. Benar nggak? Nah, kesimpulan kita pada topik kita kali ini yang dimana sebuah teknik pernapasan tahan, hirup, tahan, lalu buang, itu bisa membantu untuk mengurangi emosi kita atau merendah stres kita sehingga melakukan sikap agresif dan berani. Nah, di sampai ini mungkin ada pertanyaan? Nah, tidak kan? Kalau Bapak ingin mau, ini semuanya harus satu persatu harus dijawab ya. Bapak minta dari perkenalan diri dulu. Bapak mau minta kesan dan pesan pada hari ini kegiatan kita. Apa pesannya? Apa? Jangan suka berperilaku agresif. Kesannya? Kesan supaya kita baik siang ini.
kesan terhadap yang kita lakukan, apa kesannya? Ayo. Bagus, benar. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, apa pesan dan kesan? Dengan apa? Jangan bertindak. Oh, oke, bagus. Pesannya kesannya? Lumayan bagus. Oke. Lagi coba pesan dan kesan. Apa pesannya? Pesan terhadap materi kita pada kali ini. Masih mikir? Lanjut dulu. Oke, silakan nanti. Apa yang akan didapatkan? Apa? Apa? Nggak ada tadi. Ada salah. Oke. Banyak. Saya lihat dia dapat masalah. Oke. Kesannya? Misalnya senang dan mulia. Oke, senang dan juga bagus. Yuwo, pesan dan kesannya? Soalnya cukup bangga karena bisa bersama semaksimal mungkin. Oke, bagus. Dikri? Kesannya apa? Bahagia. Jika? Saya Oke, berpikir dulu sebelum bertindak. Kesannya? Senang dan bahagia. Oke, nanti. Dan saya berpikir dulu sebelum minta agar tidak terjadi kesalahan. Oke, bagus. Kesannya? Karena gembira Gembira dan bahagia. Oke. karena apapun saya mau caranya dengan dilakukan dengan cara dulu. Oke, kesan? Iya. Oke, beri waktu kita selesai. Nah, Bapak mau menanya, Dikri, berpikir, nah gini, Bapak mau nanya, hal baru apa yang didapatkan buku tentang kegiatan kita pada hari ini? Hal yang baru apa yang didapatkan? Ya. Berarti kita harus berpikir dulu sebelum kita bertindak. Itu namanya gegabah. Oke. Selanjutnya merasa, apa perasaan setelah mengikuti layanan kita pada hari ini? Randy, perasaannya apa? Perasaan apa yang dapatkan? Menyenangkan. Oke. Oke. Yang ketiga, tindakan apa setelah mendapatkan layanan ini? Terus apa tindakan yang Anda lakukan setelah yang mendapatkan? Harus berpikir sebelum berbuat. Oke. Yang apa? Tanggung jawab apa setelah mendapatkan tema ini? Tanggung jawab apa? Apa yang harus tanggung jawabkan? Silakan, Ali. Apa tanggung jawab sedang mendapatkan tema ini? Setelah mendapatkan layanan ini, berarti Anda harus apa? Harus apa? Melakukan? Tidak melakukan apa? Perbuatan yang seperti agresi musik.
Jadi tanggung jawabnya setelah kita mendapatkan layanan ini tidak akan lagi, atau kalau dapat kita tidak akan melakukan atau mengurangi perilaku sebelum yang buruk menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mungkin kita lanjutkan pada minggu esok. Mungkin kita akhiri dengan salam-salaman. Sebelumnya, sebelum kita akhiri, saya kan mau menuntut doa terlebih dahulu. Oke, silakan. Nah, sebelum kita mengakhiri, hendaknya kita bersalam-salaman dengan menyanyikan lagu Sayonara. Oke, silakan Betty.